Menurut saya kurang kerjaan kalau ada oknum-oknum pihak-pihak atau siapapun yang ingin menghalangi seorang warga negara Republik Indonesia untuk kembali. Karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia untuk datang, untuk menginjak tanah airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya tetap akan menguber Habib Rizik Syihab. Ini ada berita dari Detik News yang mengatakan Habib Rizik klaim dikerjai sesaat sebelum terbang ke RI, singgung bajingan. Ada bajingan juga rupanya ya. Jakarta, Habib Rizik Syihab mengungkapkan cerita soal dirinya yang disebutnya dihalang-halangi sesaat sebelum terbang ke Indonesia. Habib Rizik menyebut pihak yang menghalangi ini sebagai bajingan. Luar biasa ya. Ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang, saudara, nggak berhenti sampai di situ. Kata Habib Rizik seperti yang disiarkan YouTube Front TV Selasa 10 November 2020. Menurut Habib Rizik, beragam cara dipakai musuhnya agar dia tak jadi pulang ke RI. Pertama, kata Rizik, ada orang yang membuat email atas nama dirinya. Ada yang menarik, saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket, sebut Rizik. Ada juga ya. Apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal, jadi ada upaya begitu. Ini bukan, jadi ada yang bilang, ini kan cuma pura-pura jadi korban, pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan, sebut Habib Rizik. Habib Rizik mengatasi gangguan pertama yang diceritakannya dengan cara mengklarifikasi langsung kepada pihak travel ketika ditelepon langsung. Habib Rizik mengatakan kepada travelnya bahwa itu email palsu. Imam besar FPI ini lanjut menceritakan gangguan kedua yang dialaminya sebelum terbang ke RI. Gangguan ini masih berbentuk email. Email lagi ya. Tapi nggak puas sampai di situ, malah Ahad yang lalu pada saat saya ke Riyadh ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya membeli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing Saudia. Ternyata kursi Saudia itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul. Minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan dan dibatalkan, sebut Rizik. Jadi malam Ahad itu sudah batal. Saya punya jadwal, tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam. Kalau diumumkan, Ikhwan, padahal kita kan masih punya peluang untuk memperbarui, kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan, pembatalan yang pertama kita umumkan, yang kedua tidak kita umumkan, jelas Rizik. Luar biasa ya. Rizik mengaku punya tujuan memilih tidak menceritakan gangguan kedua yang dialaminya. Rizik ingin melihat pihak yang disebutnya bajingan-bajingan itu tertawa. Padahal
dia dan keluarga tetap berhasil mendapatkan tiket. Tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang. Dia merasa menang, ketawa-ketawa, ahahaha, udah batal loh. Besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biar aja dia senang, nggak apa-apa. Jadi sengaja kita biarkan, kata Rizik. Kemudian kita hubungi travel yang ada. Kita minta untuk ganti kode booking. Ada tambahan biaya, kita tambah biaya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi dan kita dapat. Kita diam. Kita tidak umumkan kalau kita punya tiket baru. Ini kita tidak umumkan, lancar semua, sebut Rizik. Luar biasa ya. Ada gangguan seperti ini dari pihak-pihak yang entah siapa. Menurut Rizik, informasi dia mendapatkan tiket baru pulang ke RI jebol juga. Gangguan pun katanya dialaminya lagi. Saya berangkat jam 7. Dari jam 11 siang saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2 kita sudah full, semua kita sudah dapat. Barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan. Saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini. Nah, kita tanya, kita konfirmasi. Ini bagaimana bisa batal ini? Alasannya katanya ada ATM palsu lah. Ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakailah, duitnya dicurilah dan sebagainya, tutur Rizik. Wah, luar biasa ya. Menurut Rizik, tujuan orang yang disebutnya mengerjainya ini ingin dia batal berangkat ke RI. Karena peraturan di Saudi tak mengizinkan putri dan istri ditinggal kafilnya. Namun kata Rizik, masalah ini terpecahkan karena pihak Arab Saudi membantunya. Jam 4 sore itu kita berkutat, tapi alhamdulillah otoritas Saudi membantu kita. Mereka juga kaget, ini ada apa? Kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami, kata Rizik. Akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah bisa masuk ke ruang tunggu dan jam 7 kita sudah berangkat. Alhamdulillah, kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi tidak akan pernah mampu melawan kehendak Allah, sebut Rizik. Ya, sobat RH sekalian, luar biasa ya. Saya mendengarkan bahwa Rizik akan pulang itu ketika Sobri Lubis di atas mobil komando saat demo tanggal 13 Oktober mengatakan bahwa Habib Rizik akan kembali, akan pulang. Ketika saya mendengar itu, beberapa video sudah saya buat bahwa Habib Rizik is back, 75% Habib Rizik pulang dan lain sebagainya. Tapi walaupun demikian, saya terbersit ada ketidakyakinan kalau memang bakal pulang betul. Kenapa sobat RH sekalian? Begini, sejauh ini kalau kita amati, tidak ada hal yang jelas mengapa seorang Habib Rizik tidak bisa pulang. Karena berkali-kali pernyataan misalnya dari pihak FPI, dari pihak 212, bahkan dari pihak Habib Rizik sendiri yang menginginkan pulang. Kalau masalahnya berkali-kali saya sitir di sini overstay, terlalu mudah untuk seorang bisa pulang. Kalau overstay ya biasanya dia akan katakanlah dideportasi ya, walaupun bahasa itu bahasa tidak enak. Artinya kalau misalnya dia mau membayar denda bisa juga. Jadi sebenarnya agak mengherankan sampai seorang Habib Rizik terkatung-katung 3 tahun di sana. Ya mungkin juga ya dari di awal-awal ada persoalan-persoalan, tapi setelah itu setelah semuanya clear rasanya kan tidak ada halangan lagi untuk kembali. Tapi kalau kita lihat misalnya komentar-komentar dari pihak otoritas, pihak pemerintah misalnya, termasuk juga duta besar di Arab Saudi, terlihat betul
Justru ada nuansa mereka tidak menginginkan Habib Rizik pulang. Jadi sobat era sekalian, kalau kita memandangnya Habib Rizik ansih, ya mungkin kita akan merasa heran. Tapi kalau kita bicaranya melalui kemungkinan ada pertarungan atau konstelasi politik ke depan, wajar saja. Memang 2024 masih lama, masih 4 tahun lagi. Tetapi kalau misalnya satu arus politik menguat, tentu arus lainnya tidak menyukai. Itu kan common sense dalam politik. Ya, kalau di Indonesia misalnya kanan, kiri, agak kanan, agak kiri, tengah ya. Jadi kalau misalnya gelombang Republik ini terlalu berat ke kanan, ya tentu pihak kiri tidak begitu suka. Jadi harus selalu ada keseimbangan. Tapi tidak boleh juga terlalu kiri, sehingga kapal Republik juga bergerak ke kiri. Karena bagaimanapun yang tidak bisa dimungkiri di Republik ini adalah memang mayoritas adalah Muslim. Jadi kita tidak akan bisa menghilangkan hal itu di dalam perpolitikan Republik ini. Apalagi kita tahu kalau kita balik ke sejarah, negara ini didirikan oleh dua kelompok, kaum Islam, tokoh-tokoh Islam, dan kaum nasionalis atau tokoh-tokoh nasionalis. Dari kelompok Islam ada Wahid Hasim, ada Kasman Singo di Mojo, ada apa lagi? Ada Soekarno di kelompok nasionalis, ada Hatta, walaupun Hatta orang yang sangat alim tetapi kategorinya kelompok nasionalis. Nah, mereka inilah yang sesungguhnya bertarung di dalam konstituante antara mengambil Pancasila sebagai dasar negara, sebagai landasan bernegara, atau Islam. Karena tidak ada suara mayoritas 2/3 yang dibutuhkan, akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli 59. Nah, sobat era sekalian, kalau kita kaitkan dengan kelompok atau politik Islam, setelah era reformasi ini surut luar biasa. Dalam video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa tidak ada partai Islam yang bisa menjadi penguasa, bahkan dua besar saja tidak. Tahun 99 PDIP dan Golkar, tahun 2004 Golkar dan PDIP, tahun 2009 Demokrat dan Golkar, tahun 2014 PDIP dan Golkar, tahun 2019 PDIP dan Gerindra dari sisi suara. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat arus kapal ini memang akan atau sudah berat ke kiri. Jadi kehadiran sosok semacam Habib Rizik, semacam Uwas Ustadz Abdul Somad, semacam Masyumi, semacam Amin Rais dengan umatnya, sebenarnya adalah upaya untuk sedikit menggerakkan kapal ke arah kanan, agar ada keseimbangan mungkin ya. Keseimbangan antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya bicara kanan dan kiri, bukan berarti mereka tidak beragama Islam, tidak begitu. Jadi kalau dalam politik itu ada orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai massa Islam. Kalau partai Islam. Partai Islam itu adalah partai yang memang berideologi Islam, berbasis massa Islam. Habib Rizik ya jelas saja adalah tokoh Islam dengan FPI-nya, dengan gerak-geriknya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sobat era sekalian, harusnya ada sebuah playing field yang baik di Republik ini. Jadi tidak perlu kita khawatir sepanjang masih memegang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the common platform, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir bahwa akan terjebak kepada yang ekstrim kiri misalnya komunisme, atau terjebak pada ekstrim yang sangat kanan misalnya ide-ide tentang universalisme yang tidak lagi mengenal teritorial misalnya. Saya tidak ingin menyebutkan ide tentang khilafah misalnya, karena kalau menurut Ustadz Falik khilafah itu memiliki pengertian sendiri, yaitu berpolitik yang ilahiyah, yang didasarkan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dan itu juga masih mengenal teritorial, bahkan teritorialnya mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat negara.
Jadi sobat era sekalian, sebenarnya bagi saya concern terbesarnya adalah bagaimana kita bisa membuat negara ini jauh lebih baik. Korupsi kita bisa berantas misalnya. Dan juga bagaimana ada distribusi kekayaan yang sebaik. Negara ini adalah negara yang kaya. Tetapi distribusi ekonomi sangat timpang. 10% masyarakat, orang-orang kaya menguasai 90% aset negara. 90% terbanyak, angka terbanyak republik ini justru hanya menguasai 10%. Jadi ada ketimpangan yang luar biasa. Belum lagi soal-soal yang terkait dengan yang saya katakan tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme dan lain sebagainya. Nah, kalau benar bahwa Habib Rizik mau melakukan revolusi akhlak, ya tentu kita dukung. Mudah-mudahan ada kebaikan. Tentu revolusi akhlak yang patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara ini. Jadi sobat era sekalian, menurut saya kurang kerjaan kalau ada oknum-oknum, pihak-pihak atau siapapun yang ingin menghalangi seorang warga negara Republik Indonesia untuk kembali. Karena itu adalah bagian dari hak azazi manusia untuk datang, untuk menginjak tanah airnya. Tidak boleh negara atau siapapun menghalanginya. Apalagi kalau orang tersebut tidak punya masalah apa-apa. Sobat era sekalian, orang yang punya masalah pun kita perjuangkan. Ada yang mau dihukum mati di Arab Saudi. Ada yang dihukum atau diproses karena melakukan tindak pidana di London, Inggris misalnya. Negara tetap wajib memperhatikan dan melindungi mereka. Tentu dengan tidak melupakan atau tidak melindungi kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat kalau mereka melakukan kesalahan di tempat lain atau di negara ini. Ya sobat era sekalian, sekarang faktanya Habib Rizik sudah kembali ke tanah air. Kita tunggu kiprah positifnya, mudah-mudahan memberikan kontribusi yang baik bagi Republik ini ke depan, agar negara ini menjadi negara yang jaya, yang besar, yang anti korupsi, yang rakyatnya adil dan makmur serta terlindungi. Ya, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.